Halo, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Dompetnya juga masih sehat kan? Sebelum saya mulai, saya mau tes ombak dulu nih. Coba tolong angkat tangan. Siapa di sini yang pas tanggal 25 kemarin langsung merasa jadi orang paling kaya sedunia karena habis gajian atau ditransfer uang jajan? Angkat tangan. Oke, lumayan banyak ya. Sekarang tetap angkat tangan kalau pas masuk tanggal 10, Anda mendadak amnesia dan bingung. Lah, duit gue habis kemana ya? Nah, silahkan turunkan tangannya. Tenang teman-teman, gak sendirian. Kita semua sering terjebak di siklus magis ini. Tanggal 25 merasa jadi lord. Tanggal 10 langsung mode bertahan hidup, makan mie instan pakai kuah air mata. Sedih banget gak sih? Jujur aja, di zaman sekarang, cobaan hidup anak muda itu bukan hanya tugas kuliah atau omelan bos di kantor. Cobaan terberat itu bunyinya ting, dana cepat cair 5 menit tanpa jaminan. Atau tombol hijau di aplikasi belanja yang tulisannya menggoda iman. Beli sekarang, bulan depan bunganya 0%. Hari ini perkenalkan saya Jessica. Di sini saya bukan untuk sok menceramahi seperti bapak-bapak pejabat, tapi saya ingin tetap deep talk, santai sama kalian tentang satu hal yang bisa menyelamatkan masa depan kita, yaitu kenapa ya kita harus melek literasi keuangan di tengah gempuran pinjol dan pay letter yang makin meresahkan. Ada satu penyakit modern yang menjangkiti generasi kita. Itu namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Takut dibilang gak gaul, lihat temen pakai sneaker baru kita pengen, lihat orang flexing nonton konser musisi terkenal kita pengen, jempol kita langsung gatel banget pengen check out tiket. Padahal saldo di rekening harganya cuma pas-pasan buat beli kuota internet. Akhirnya apa? Jalur pintas pun diambil, klik pay letter, atau lebih parah lagi daftar pinjol ilegal. Padahal kalau kita melihat data resmi, situasinya ini sudah lampu kuning loh. Teman hari berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2024, tingkat keuangan literasi masyarakat kita itu baru 65,43%. Artinya, dari 10 orang yang ada di ruangan ini, kira-kira ada 3-4 orang kalau pakai paylater itu cuma asal pencet tanpa tahu gimana bayarnya tahun depan. Mirisnya lagi, laporan Kementerian Keuangan mencatat kalau tren penggunaan paylater paling tinggi itu justru datang dari kelompok kita, Gen Z dan milenial. Akibatnya, angka kredit macet di usia produktif melesat tajam. Bayangin, masih umur 22, belum punya rumah, belum punya pasangan, tapi punya debt collector pribadi yang rajin nelpon jam 7 pagi. Kan plot twistnya gak lucu ya? Kenapa ini terjadi? Karena kita sering lupa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang cuma keinginan demi gengsi. Kita rela berhutang demi barang yang nilainya turun. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS juga menampar kita dengan fakta bahwa hanya sebagian kecil anak muda yang punya perencanaan masa depan seperti investasi atau asuransi. Kita lebih mikir gimana cara estetik buat ngepost kopi susu keluarga kita seharga 50.000 di Instastory daripada mikir gimana cara punya tabungan darurat seharga 5 juta di rekening. Teman-temanku yang paling kece, ingat lingkaran setan pinjol dan paylater itu awalnya manis, tapi ujungnya bisa bikin merasa masa depan kita tuh nangis bombay. Menjadi anak muda yang keren dan slay di tahun 2006 ini bukan dilihat dari seberapa barang mewah hasil cicilan utang yang kita punya. Anak muda yang beneran keren itu adalah mereka yang mandiri secara finansial. Mereka yang kalau dompetnya dibuka, isinya bukan tumpukan tagihan, tapi portofolio investasi yang terus hijau. Jadi mulai sekarang, yuk kita ambil 3 langkah konkret ini. Pertama, kurangi FOMO, perbanyak kontrol diri. Kalau nggak mampu beli cash, berarti barang itu belum jodoh kita. Jangan paksakan pakai paylater. Kedua, hapus pinjol ilegal dari ponsel kalian sebelum kalian iseng mencoba. Ketiga, mulai sisihkan uang untuk investasi sekecil apapun itu. Lebih baik kuota internet berkurang sedikit daripada masa depan kita suram. Teknologi diciptakan untuk bikin hidup kita lebih mudah, bukan bikin kita lebih mudah terlilit utang. Yuk jadi generasi yang tidak cuma melek gadget,
tapi juga cerdas secara finansial. Saya Jessica, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa cek tagihan masing-masing setelah ini. Bye-bye!